Shalom Alaikum, Sobat Sahabat Yahweh. Kita ketemu lagi dalam Sahabat Shalom. Malam hari ini kita akan memuji-muji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita pujikan pujian Bapa Yahweh, penguasa langit dan bumi. Haleluya. Diagungkan nama Yahweh di seluruh bumi, kibarkan panji tiba sangkakala, sorak serukan mahe berdasa. Haleluya. Lutut kan berteluh, semua lidah akan mengaku. Haleluya. Pujimu dan menyembahmu, Engkaulah Yesus yang patut dipuji. Haleluya. Lebih semangat sekali. Dengan tanganmu buatanmu. Haleluya. Dan mulia semua hanya bagi Yahweh. Haleluya. Lebih semangat lagi. Glory. Haleluya. Mari bersorak-sorai, mari bertepuk tangan, angkat tangan, bersuka cita karena Bapa Yahweh meninggikan dan mengangkat kita. Seluruh bumi bahkan panji kita sangkakala, sorak serukan wahai berbahasa. Dan berteluh, semua lidah akan mengaku. Perkasa, agung dan mulia, zat perkasa, agung dan mulia, itu semua hanya bagi-Mu Yahweh. Zat perkasa, agung dan mulia, semua hanya bagi Yahweh. Semua hanya bagi Yahweh. Itu semua hanya bagi Yahweh. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Mari sekarang kita berdoa. Kita akan merenungkan sabda Tuhan. Kita minta pertolongan dan hikmat dari Bapa Yahweh, supaya renungan yang akan kita baca dan renungkan malam hari ini boleh menjadi berkat, rema dan kekuatan bagi hidup kita. Selamat malam Bapa Yahweh yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami muliakan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa Yahweh atas kasih, rahmat dan kemurahan-Mu sepanjang malam hari ini. Berkat-berkat, kekuatan, kesehatan dan perlindungan dari Engkau ya Bapa sudah kami terima, sudah kami rasakan dan kami nikmati. Dan malam hari ini kami kembali mengucap syukur karena berkat kasih dan rahmat kemurahan-Mu kepada kami ya Bapa Yahweh. Dan malam hari ini kami akan merenungkan akan sabda-Mu, akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi kami. Kau bukakan rahasia firman-Mu sehingga menjadi kekuatan, rema dan tuntunan bagi kehidupan kami, supaya hidup kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah malam hari ini kami yang mendengarkan secara live maupun live streaming ya Tuhan, yang onset, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga saat ini sabda-Mu tidak keluar dengan sia-sia, disampaikan tidak dengan sia-sia, boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi penghiburan, menjadi jalan bagi umat-Mu untuk semakin dekat dan melekat kepada Engkau ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur saat ini karena Bapa Yahweh di dalam Adonai Tuhan kita Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang kita sembah, yang menjadi penolong dan kekuatan kita. Malam hari ini kita akan merenungkan, mendengarkan suaranya, sabdanya, isi hatinya, apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Mari malam hari ini saya akan bacakan ayatnya, terambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri-sendiri di rumah, dan yang saat ini yang live, yang onset, bisa buka ayat ini. Kita mau baca pendek, tapi ini sangat penting dan berarti bagi kehidupan kita. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ulangan 6 ayat yang ke-4. Demikian sabda Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Haleluya. Cukup singkat ayatnya, hanya satu ayat aja, pendek. Dan tema renungan kita malam hari ini adalah Shema Yisrael. Kita akan sedikit belajar bahasa Ibrani. Bapak Ibu Saudara, saya juga belajar. Daripada tidak bisa sama sekali, tidak mengerti sama sekali, kita belajar sedikit-sedikit bahasa Ibrani. Tidak banyak, tidak apa-apa, yang penting kita mengerti sedikit-sedikit. Sekitar tahun 85 atau 90, agak lama, memang sudah agak lama, ada seorang dari saudara sepupu kita yang bertobat, dan pertobatan ini butuh pengorbanan yang luar biasa. Beliau disiksa, bahkan sampai dipenjara. Tidak tahu berapa, 5 tahun atau berapa itu, sampai disiksa. Tapi dia tetap teguh karena keyakinannya itu dia harus menerima penderitaan, siksaan, dan dipenjara.
Walaupun dipenjara dan disiksa seperti itu, beliau tidak berubah pikirannya, tetap percaya kepada Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus itu. Sehingga dia harus menanggung penderitaan yang begitu luar biasa. Kesaksiannya sudah banyak, kalau saudara lihat di YouTube tersebut. Dan yang saat ini yang saya mau ajak saudara-saudara sekalian untuk mengutip dari salah satu kalimat bahasa Ibrani atau bahasa aslinya, itu yang saat ini saya mau ajak kepada saudara-saudara sekalian. Ya, itu saya katakan tadi, begitu beliau tadi yang dari aliran seberang kemudian masuk menjadi orang percaya, beliau itu memperdalam bahasa Ibrani. Dan salah satu ayat atau kalimat yang diucapkan yang sampai saat ini saya ingat, padahal sudah puluhan tahun yang lalu, itu sangat keren, sangat luar biasa. Di sela-sela khotbahnya itu ada diselipkan bahasa Ibrani. Itu sangat mengena, sangat luar biasa. Dan sudah jarang sekarang ini, di era-era sekarang ini, hamba-hamba Tuhan yang mengutip bahasa Ibrani itu sudah jarang. Tapi sekarang mari kita akan munculkan lagi. Kita back to Ibrani, back to Hebrew, ya. Bukan berarti kita harus menjadi orang Ibrani, Jews, bukan, orang Yahudi, bukan. Tetapi akar kata tersebut aja yang sedikit, tidak perlu banyak, karena kesulitan mungkin kita akan kalau belajar banyak. Kesulitan, saya sendiri masih belajar, jadi sedikit-sedikit saja. Seperti yang malam hari ini temanya adalah Shema Israel. Itu Shema Israel, itu panggilan bagi umat Tuhan, bagi umat Israel. Kembali tadi yang kepada beliau tadi yang mantan agama seberang kemudian masuk menjadi orang percaya, beliau di sela-sela khotbahnya beliau mengatakan, Weruham merhebet Elohim, Allah sendiri turun untuk menolong umatnya. Wah, keren saudara, keren. Jadi di sela-sela khotbahnya diselipkan bahasa Ibrani, Weruha merhebet Elohim, Allah sendiri turun menolong umatnya. Luar biasa. Itu dengan 2-3 kalimat itu sudah menguatkan menjadi satu khotbah yang hidup. Nah, malam hari ini juga 2 kalimat saja, Shema Israel. Artinya apa? Artinya, dengar hai umatku, dengar hai orang-orang Israel, dengar hai orang-orang percaya. Inilah panggilan Tuhan. Jadi ayat yang kita baca tadi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini kalimat seruan, kalimat panggilan, kalimat yang mengingatkan kepada kita. Kalau di agama seberang itu sering diingatkan melalui toa. Setiap dalam 5 waktu diingatkan untuk mereka kembali untuk beribadah, menghadap kepada Tuhan, ya, untuk memuji, untuk bersembayang, untuk berdoa, diingatkan setiap dalam satu hari 5 kali. Saudara-saudara sekalian, tetapi di dalam kekristenan itu tidak ada. Tetapi ada kalimat ini yang kembali saya mau ingatkan. Kita mau ingat, kita mau dengar. Kalimat ini, ayat ini mungkin kita lupakan. Tetapi malam hari ini mari kita back to Bible, back to Hebrew, kembali kepada akar Ibrani, bahwa Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ini mengatakan, dengar hai Israel, dengar hai umatku. Kalau saudara dan saya ini saat ini dianggap sebagai apa? Israel rohani. Betul apa enggak?
Betul kan? Selama ini kita menganggap bahwa kita ini adalah Israel rohani. Secara fisik kita ini orang Chinese, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dan lain sebagainya. Tetapi secara rohani kita ini adalah Israel rohani. Orang-orang percaya kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu, kita dipanggil, kita diingatkan, bukan 5 kali, setiap saat. Ingat, di dalam kitab Yosua mengatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya setiap hari, setiap saat. Tidak perlu kita diingatkan harus melalui mimbar-mimbar atau melalui media-media, melalui corong-corong, melalui loudspeaker, tidak perlu. Tetapi hendaklah kita setiap saat selalu ingat, selalu mendengar, selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara-saudara, ini ada kredo. Kredo kalau di dalam aliran Protestan itu sebagai pengakuan iman rasuli. Di dalam Katolik itu kredo. Dan di dalam orang Kristen, mari kita juga sebagai kredo atau panggilan, peringatan. Ada satu kalimat lagu saat ini yang akan saya nyanyikan. Ini kredo yang dipantunkan, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang beragama Yahudi, ya. Kita bukan beragama Yahudi, kita tidak meniru mereka. Mereka itu dengan kepercayaannya sama tujuannya. Bedanya mereka menganggap bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu belum datang. Tapi kita sudah menganggap dan kita mengimani bahwa Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu sudah datang. Dan kita menanti kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan. Itu yang kita nantikan. Sama kepercayaannya, keyakinannya, tetapi beda persepsinya. Itu. Tapi saat ini kita mengutip kredo mereka yang akan saya nyanyikan. Mereka dengan memegang kepala, ya, memegang kepala seperti ini. Bukan berarti kepalanya pusing, saudara ya. Tetapi ini dengan maksud dan tujuan bahwa tatkala kita ini menyatakan kredo, mengucapkan kata-kata kredo ini, kita ini mengingat. Orang mengingat ada beberapa ekspresi, ya. Ekspresinya ada yang dengan mengangkat kepala, melihat ke langit, ya, melihat ke tembok, ya, melihat sesuatu dengan tidak memegang kepala. Macam-macam ekspresinya orang mengingat itu. Tidak mengingat terus dengan tola-tole seperti ini, ya, tole sana, tole sini. Akhirnya ya jadi gerambyang. Ini maksud dan tujuan memegang kepala ini supaya ada konsentrasi. Mari saya akan pantunkan, nyanyikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Simkifot Malkuto Leolam Fayet. Saudara-saudara, arti dari kalimat tersebut adalah dengar hai umatnya, dengar hai umatku, Tuhan itu Yahweh, Tuhan itu Esa, berkat rahmatnya, kemuliaannya selama-lamanya.
Jadi dengar dan ingat selalu bahwa panggilan Tuhan itu selalu memanggil saudara, menunggu saudara dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan kasih-Nya yang selalu menanti-nantikan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita malam hari ini, kita selalu mengingat akan perintah-perintah Tuhan itu. Minimal saudara, kalau saudara tidak sempat membaca firman Tuhan, membuka Alkitab tidak sempat karena mungkin kesibukan, padahal sebenarnya bukan alasan, karena HP yang Anda bawa setiap hari itu, di situ ada kitab sucinya, Alkitab ya, ada Alkitab. Jadi bukan alasan, tetapi karena kemalasan, mending nonton YouTube atau short video yang menghibur, yang kita bisa tertawa-tawa sendiri daripada membaca firman Tuhan. Betul apa betul? Ya, betul apa betul saudara? Betul sekali. Ya. Tapi malam hari ini saudara, tidak menuduh, tidak mendiskreditkan saudara, tidak menjustis saudara-saudara sekalian, tetapi mari kita sama-sama belajar malam hari ini ya. Kita sama-sama belajar. Paling tidak kita ini mengetahui, mengerti isi dari kitab suci itu yang diringkas di dalam 10 Torah, isi Torah yang kita selama ini kenal hukum Torah, 10 hukum Torah. Ingat saudara ya, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, bahwa kitab atau Torah itu, hukum Torah tidak dibatalkan. Karena kita selama ini menganggap bahwa hukum Torah itu sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Betul apa enggak? Selama ini kita mendengar seperti itu. Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach itu tidak pernah membatalkan, tetapi melengkapi, mentajamkan malah. Seperti misalnya kita kalau membaca hukum Taurat yang di poin ke-7 itu mengatakan, saudara bisa baca di Keluaran 20 ayat yang ke-14, mengatakan bahwa jangan berzina. Pengertian selama ini jangan berzina. Berzina itu setelah orang tersebut melakukan hubungan intim, itu dianggap berzina. Ya, orang selingkuh ke tempat-tempat maksiat itu terus dianggap berzina. Tetapi Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach itu mempertajam. Tidak sampai kita itu melakukan hubungan intim dengan orang lain, dengan pasangan lain, itu kita melihat saja itu sudah dianggap berzina. Artinya Tuhan Yesus tidak membatalkan, Yeshua HaMashiach tidak membatalkan, tetapi mempertajam. Ada lagi poin yang ke-8 di dalam hukum Taurat tadi, jangan mencuri. Nah, jangan mencuri ya. Mencuri, pengertian mencuri itu tatkala kita ini mengambil barang orang lain, terus kita ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kita miliki. Tidak tahu itu supaya tidak konangan, tidak ketahuan oleh pemiliknya, kita jual, kita jadikan uang misalnya. Ya, itu dianggap mencuri karena kita mencuri, mengambil barang orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya, itu mencuri. Dan banyak lagi istilah-istilah mencuri, korupsi dan lain-lain sebagainya, itu sudah termasuk mencuri, saudara. Tetapi Tuhan Yesus, sekali lagi Yeshua HaMashiach, mempertajam, tidak membatalkan. Jikalau kamu mengingini harta saudaramu, maka kamu berdosa. Itu saudara-saudara. Berarti mempertajam, bukan membatalkan. Tuhan Yesus Kristus itu mempertajam hukum Taurat. Jadi bukan membatalkan.
Mari, malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesua, Bapa Yahweh yang Maha Esa yang mengasihi kita, kita mau belajar mengingat akan perintah Tuhan. Jadi pengertian Shema Israel itu dengar dan ingat selalu perintah-perintah Tuhan. Kalau saudara tidak sempat baca Alkitab, tidak sempat melalui HP pun tidak sempat, minimal saudara ingat 10 perintah dari Bapa Yahweh ini. 10 perintah Bapa Yahweh ini tidak pernah berubah. Ini yang akan membawa kehidupan kekristenan kita ini menuju kepada Tuhan, menuju kepada Samayim, menuju ke surga. Jangan karena kita merasa mendapat kasih karunia dari Tuhan melalui pengorbanan Yesua HaMasyiah di kayu salib, terus dosa kita dihapus dan kita lalai melakukan perintah Tuhan ini. Oh, jangan berharap saudaraku. Hukum tetap berlaku. Kasih karunia itu diberikan kepada kita untuk kita ini mempermudah kita melakukan segala perintah dari Bapa Yahweh ini. Jangan sampai kita keliru dan terlena. Peraturan tetap harus ditaati. Ya. Di negara kita ini ada undang-undang. Dan undang-undang itu ditetapkan melalui hukum, dan itu menjadi satu ketetapan. Setiap warga negara Indonesia harus mentaati peraturan dan hukum tersebut. Ya. Dan hukum tersebut ditetapkan untuk seluruh warga negara Indonesia, tidak pandang bulu. Itu keadilan yang ada di dalam dunia ini. Itu ditetapkan seperti itu. Kadang-kadang keadilan yang di dunia ini ada kompromi-kompromi sehingga peraturan-peraturan hukum-hukum itu dilanggar, bisa dibayar dengan uang, terus kita terbebas dari pelanggaran hukum tersebut. Tetapi pelanggaran yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh ini, jangan kita ini menyuap Tuhan dengan uang kita, dengan harta kita, dengan popularitas kita. Saya ini punya kedudukan di dalam gereja ini. Saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai majelis, saya mendapatkan prioritas di dalam kekristenan ini. Walaupun saya berbuat dosa sedikit-sedikit, tetapi Tuhan itu tahu, Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan Yesus kan sudah berkorban di kayu salib, mengampuni dosa saya. Jadi dosa sedikit-sedikit pun tidak apa-apa. Saudara-saudara, saya kembali memperingatkan di video saya yang beberapa bulan lalu, saya mengatakan bahwa Adam dan Hawa, dosa yang dilakukan itu sangat-sangat kecil, sangat sederhana. Hanya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sederhana bukan? Bapak Yahweh memperingatkan, jangan makan buah ini, nanti kamu akan mati. Seperti itu. Tetapi oleh karena tipu muslihat dari si iblis, maka ya disepelekan kata-kata Tuhan, kalimat-kalimat peringatan dari Bapak Yahweh itu disepelekan. Akhirnya dia makan, hanya makan buah saja. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan kita menganggap remeh, jangan menganggap kita itu enteng dosa-dosa yang kecil itu, saudaraku. Betul, Tuhan itu Maha Kasih. Betul, Tuhan itu Maha Murah. Dan betul sekali pengorbanan Yesus HaMasyiah itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi peraturan dan aturan itu tetap berlaku. Tetap harus kita taati. Tetap harus kita jalankan.
jangan kita lalaikan. Ingat, 10 perintah yang sudah ditetapkan ini sebenarnya kalau kita mau dekat dan melekat dengan Tuhan, 10 perintah ini menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Maksudnya, kalau kita ini misalnya saja, jangan ada padamu ilah lain. Ini hukum yang pertama. Misalnya saja di rumah kita ini ada pusaka, ada benda-benda gaib yang katanya ada isinya itu. Maka kalau itu menjadi habit di dalam kehidupan kita, 10 hukum atau perintah dari Bapak Yahweh ini menjadi habit, menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita, maka kita akan dengan mudah, waduh ini berhala ini, keris ini, pusaka ini berhala ini, ya disingkirkan, dibuang, dibakar, atau dikasihkan orang lain. Ya, jangan, kalau saran saya jangan dikasihkan orang lain ya. Kalau saudara memiliki itu, dibakar, dibuang. Kalau saudara kasihkan kepada orang lain, sama dengan saudara memberikan masalah kepada orang lain tersebut. Yang betul ya dibakar. Nah, itu kalau menjadi habit atau kebiasaan dalam kehidupan kita, maka itu menjadi sesuatu yang ringan, tidak berat kita melakukan 10 perintah Bapak Yahweh ini. Ya, tidak berat. Yang kedua misalnya, jangan membuat bagimu patung. Ya. Patung kalau untuk aksesoris dan tidak diisi apa-apa, untuk hiasan, misalnya patung hajoki, ya, anjing itu, ya enggak apa-apa saudara, enggak ada isinya apa-apa. Asal jangan saudara membuat patung terus disembah-sembah. Wah, itu yang tidak boleh. Terus yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Ini seringkali kan kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruk orang-orang itu. Misalnya kesandung itu, ya Allah, ya Tuhan. Waduh. Nah, itu yang namanya menyebut nama Tuhan sembarangan. Terus misalnya kita ini maaf kata lagi beol, lagi di kamar kecil. Kemudian kita ini terus berdoa sambil begitu. Wah, itu sudah rasanya tidak pantas menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Biasa hal-hal seperti itu. Kalau kita mau berdoa, mau memanggil nama Bapa Yahweh, manggil nama Tuhan, jangan pada waktu saat melakukan perbuatan yang tidak pantas. Atau kita mau korupsi misalnya. Tuhan, saya mau mengambil uang ini untuk membantu orang itu dalam nama Yesus. Wah, itu sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, saudara. Menyebut nama Tuhan dipakai untuk berbuat jahat. Ya, itu kan kalau menjadi habit di dalam kehidupan kita, maka rasanya gampang, saudara, kita melakukan seperti itu. Rasanya di dalam hati kita itu, ini pelanggaran ini tidak boleh, ini pelanggaran. Ini mudah kalau itu menjadi habit, kebiasaan bagi kehidupan kita. Ini yang sekarang yang hukum yang keempat, ya. Perintah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini persepsi yang sedang terjadi di kekristenan. Yang kita ikuti selama ini adalah kekristenan versi Yunani. Ya, versi Yunani. Jadi mengkuduskan hari Sabat pengertiannya adalah hari Minggu, kan seperti itu. Ya, hitungan waktu bangsa Yahudi itu adalah jam 16.00.
Jam 6 sore itu sudah ganti hari. Jadi Sabat yang dimaksud di sini ini adalah Sabtu, hari Sabtu hari Sabtu itu mulai pagi sampai jam 6 sore itu hari Sabtu. Kalau sudah lewat jam 18.00 sudah hari Minggu, saudara. Tapi ini jangan menjadi perselisihan bagi kita, karena kita belajar dari bahasa Ibrani dan juga dari bahasa Yunani. Alkitab kita ditulis dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Jadi versi ini saudara silakan pakai, yang mau hari Sabtu beribadah silakan, tidak salah. Yang hari Minggu saya juga tidak berani mengatakan salah, karena versi Yunani minggunya ya hari Minggu yang sekarang kita pakai setiap hari Minggu tersebut. Tidak perlu kita berdebatkan, tidak perlu kita permasalahkan, nanti menjadi permusuhan. Ya saudara, silakan. Saudara mau pakai hari Sabtu atau hari Minggu, silakan untuk beribadat. Dan yang terpenting pada hari itu, saudaraku, usahakan di hari Sabtu dan Minggu yang sudah ditetapkan oleh perintah Bapak Yahweh ini, hormati ya, dan dikuduskan ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saudara bisa baca di Keluaran 20 ayat yang ke-8. Kalau saudara detailnya bisa lihat di Mbak Google. Sabat itu apa sih? Itu nanti akan muncul jawabannya di situ. Jadi silakan saudara mau ibadah di hari Sabtu atau di hari Minggu silakan. Tetapi ingat, saudara, saya lagi belajar juga. Ketika pada 2 hari ini saya mencoba untuk tidak melakukan satu aktivitas, tetap saya lakukan, tidak melakukan bisnis itu. Tidak melakukan bisnis yang berbau bisnis, maksud saya yang berbau bisnis ya. Saya coba tidak melakukannya. Saya coba mentaati hal-hal yang kecil dan sederhana. Tapi kalau bisnismen, seorang pengusaha, wah berat saudara. Berat untuk mengambil keputusan seperti itu. Minimal di dalam 2 hari ini usahakan saudara tetap ibadah ya. Kalau enggak Sabtu, enggak Minggu. Dan usahakan, saran saya, silent atau off HP saudara. Paling di gereja saudara beribadah butuh waktu 2-3 jam. Ya, 2-3 jam untuk beribadah. Masa saudara tidak sempat? Masa tidak bisa menyisihkan waktu khusus 2-3 jam ini untuk beribadah? Saya seringkali melihat di gereja-gereja itu, begitu ikut ibadah ada telepon bunyi, lari keluar, diterima teleponnya. Waduh, ini sudah tidak menghormati hari Sabat. Saya kan sudah ikut ibadah hari Sabtu kemarin, Minggu kemarin, tetapi di sela-sela ibadahnya tersebut ada telepon bunyi, diangkat saudara, ditinggal ibadahnya, padahal butuh waktu 2-3 jam. Mari kita coba belajar disiplin dalam hal ini. Kita belajar disiplin untuk melakukan perintah dari Bapak Yahweh. Sekarang hukum yang ke-6, yang kelima ya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Itu kalau budaya barat, saya tidak tahu sih. Mereka kalau lihat-lihat di film kan seperti itu ya. Budaya barat itu orang tuanya itu seperti teman, seperti konco gitu ya. Kalau di tradisi orang Jawa itu harus kromo inggil. Kromo inggil itu pakai bahasa yang sopan, yang halus. Itu tidak berubah, saudaraku. Jadi tradisi timur kita, hormati orang tua kita itu sesuai dengan perintah dari Bapak Yahweh di perintah yang kelima ini. Hormati orang tuamu, hormati ibu bapamu.
tetap lakukan itu. Itu perintah dari Bapa Yahweh. Wah, ketinggalan zaman, kita sudah zaman modern. Kita harus mengikuti gaya dan cara barat, saudara-saudaraku. Diabaikan, mengerikan firman Tuhan, perintah Bapak Yahweh. Banyak orang sudah mengabaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak memperpanjang lagi. Nanti saudara baca sendiri di kitab Keluaran tersebut, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perintah tidak pernah berubah. Ketetapan dan ketentuan dari Bapak Yahweh ini tidak pernah berubah. Ini hendaklah tetap kita lakukan. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau, jangan yang kita mau. Sekali lagi, jangan yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Kalau menurut apa yang kita mau, sangat berbahaya, saudaraku. Jadi ada catatan di sini, saudaraku. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 tadi, kata-kata ini diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika Musa meninggalkan Israel. Ucapan ini sebenarnya mewujudkan suatu pengakuan iman yang ditekankan kepada bangsa Israel pada waktu itu, agar supaya mereka jangan melupakan perintah-perintah Tuhan tersebut. Jangan mengabaikan dan melalaikan perintah-perintah Tuhan tersebut. Tidak peduli posisi dan kedudukan kita ini sebagai apa, tetapi apa yang Tuhan perintahkan itu tetap berlaku bagi saudara yang punya kedudukan tinggi, bagi saudara yang kaya raya, konglomerat, bagi saudara yang menjadi pendeta, hamba Tuhan. Hukum dan perintah Tuhan ini tetap berlaku sampai sekarang ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukup di sini yang saya sampaikan. Jadi yang menjadi topik pembicaraan kita malam hari ini ada dua, yaitu pertama, kita shema, kita mendengar, mengingat perintah Tuhan, dan yang kedua, lakukan perintah Tuhan itu. Perintah Tuhan itu tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi, alam serta isinya, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia dan kemurahan Engkau terhadap kami, sehingga sampai hari ini kami boleh terpelihara dengan baik. Dan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa kepada kami, Engkau telah mengorbankan diri-Mu melalui putra-Mu yang tunggal, yaitu Yeshua HaMasiah, rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami akan hargai, kami akan selalu hormati, kami akan selalu mengingat pengorbanan-Mu itu, ya Bapa Yahweh. Ampuni segala kelemahan, dosa, dan kekurangan kami yang kami lakukan selama ini, yang kami sengaja maupun tidak. Mohon kiranya Engkau ampuni, ya Bapa Yahweh. Biar pengampunan-Mu itu, ya Bapa Yahweh, membuat Roh Kudus-Mu, Ruah Kudus itu masuk di dalam diri kami dan berkarya, berkuasa atas diri dan pribadi kami, supaya pribadi kami ini setiap saat, setiap waktu mengingat akan perintah-Mu, melakukan akan semua perintah-Mu itu. Ya Ruah Kudus, Roh Kudus, Engkau yang memberi kemampuan dan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk dapat melakukan perintah Bapa Yahweh. Terima kasih atas firman-Mu, atas renungan malam hari ini.
Kiranya damai sejahtera dan sukacitamu ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang menolong kami dari saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya, sampai kami dapat menyongsong Engkau datang kembali yang kedua kali di awan-awan. Terima kasih ya Bapa Yahweh, terima kasih ya Adonai Yesus HaMashiach atas pengorbananmu, atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Kami boleh mengakhiri ibadah persekutuan renungan kami malam hari ini, tetapi karya dan kuasa-Mu ya Ruh Al-Qudus tetap berkarya dan berkuasa atas kehidupan kami, untuk kami selalu dekat dan erat dengan Kau. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, persekutuan kita malam hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Namamu Yesus. Limfoma adalah kumpulan sel lemak yang menumpuk di bawah kulit. Jika dibiarkan datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu, disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru.
baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidupku, ku lahir baru. Shalom Aleichem, Bapa Yahweh memberkati kita semuanya. Amin.